Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Hari yang cerah kita awali dengan Ekaristi. Sehingga kenapa saya tetap Ekaristi pagi hari? Agar kegiatan-kegiatan di sepanjang hari itu diawali dengan Kristus yang hidup, yang hadir dalam diri kita. Bagi Bapak Ibu yang punya kebiasaan kerinduan Ekaristi setiap hari, pasti merasakan juga. Sejak lulus SMA, Ekaristi menjadi kerinduan saya, minimal kecanduan saya pada Kristus yang akhirnya saya pilih untuk mengikutinya. Bapak Ibu, saudari-saudaraku yang terkasih, seperti yang dikatakan Kristus hari ini, bahwa Ia datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu, kita pun juga diajak jangan sering atau jangan selalu menghakimi orang kalau kita tidak mau dihakimi. Dan itulah yang saya rasakan hari-hari ini. Ketika pandemi ini kita belajar mengolah, bermeditasi, merefleksikan diri kita sendiri. Biarlah pintu maaf hadir, terbuka lebar dan sering kita lakukan kepada orang pun mereka yang bersalah kepada kita. Seandainya kita mau mengampuni, pasti kita pun akan selalu diampuni oleh Bapa. Dialah orang belajar untuk juga merasakan cinta kasih ataupun pengampunan itu. Buah pengampunan adalah sungguh penebusan. Buah penebusan keselamatan. Dan buah keselamatan hidup yang kekal. Dan itulah yang terus-menerus saya renungkan dalam Ekaristi setiap hari saya lakukan. Sejak sebelum masuk seminari, saya naik sepeda ke kapel bersama dengan mama saya. Sejak masuk seminari, setiap pagi pasti Ekaristi harus saya lakukan. Juga ketika saya liburan, pasti yang saya cari adalah kapel ataupun gereja. Biar saya bisa mengekaristi hampir setiap hari. Karena apa? Saya punya pengalaman ketika saya lulus SMA dan saya bingung mau kemana. Saya tidak sengaja ataupun tidak biasanya mengingatkan mama saya setiap hari merayakan Ekaristi. Malah warta saja ya. Hari ini tiba-tiba pastor yang mengkonsekril pasti berubah mukanya muka saya. Dan sejak itulah saya merasakan ada pengalaman rohani yang menguatkan saya untuk terus mengikuti Ekaristi Kudus setiap hari. Hari-hari, bulan saya setiap hari Ekaristi. Lalu saya masuk seminari dan di seminari setiap hari kami harus Ekaristi. Saya menantikan kapan imamnya berubah wajahnya seperti saya lagi. Tak kunjung-kunjung 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, sampai akhirnya 10 tahun saya menjalani pendidikan menjadi calon imam. Dan di tahun ke-10 tepat tahun 2000 saya menyaksikan wajahnya berubah karena saya sendirilah yang akhirnya mengkonsekrir posti itu karena saya sudah ditabiskan imam. Itulah pengalaman iman saya, bagaimana kerinduan seorang menantikan Kristus yang hadir. Dan setiap hari 20 tahun ini saya mengekaristi, saya berharap juga para orang-orang muda terpanggil melihat wajah Kristus yang hadir dalam diri para imamnya. Seperti yang saya alami 30 tahun lebih yang lalu ketika melihat sosok pribadi seorang imam yang bertugas di paroki Kelapa Gading. Dan akhirnya saya pun mau mengajar keponakan-keponakan saya, orang-orang yang mencintai Kristus untuk mengikutinya. Semoga Kristus yang hadir dalam diri kita seperti yang dikatakannya pada hari ini. Aku menyampaikan sebagaimana difirmankan oleh Bapa kepadaku. Semoga Anda dan saya menyampaikan firman kepada semua orang, karena itu semua berasal dari Bapa. Kemudian pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.